Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januari Garyadi, peserta Latsar CPNS Angkatan 89. Adapun kode saya pada Latsar CPNS Angkatan 89 ini adalah Dr. Andes Suyono MPD. Baik, adapun presentasi atau yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah mengenai isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan kerja. Isu implementasi pada kali ini berkaitan dengan tugas saya sebagai dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Lambung Mangkurat. Kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN sendiri itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, di mana kedudukan ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Fungsi ASN sendiri itu ada 3. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi pelaksana pelayanan dan perekat pemersatu bangsa ini tentu memiliki kode etik juga. Kode etik dalam melaksanakan tugas itu harus dilaksanakan dengan jujur, menjaga rahasia negara, dan menggunakan fasilitas negara dengan baik. Manajemen ASN itu dapat diartikan sebagai pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada manajemen ASN, berisi konsep dan kebijakan manajemen ASN, yaitu bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di instansi pemerintah, dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar manajemen ASN dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk menciptakan profesionalisme ASN. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil Smart ASN. Smart ASN itu terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan selama bertugas di Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Lambung Mangkurat, terdapat 3 isu manajemen ASN dan Smart ASN terkait pelayanan, baik itu pelayanan terhadap dosen dan terhadap pegawainya. Tiga isu tersebut yang berkaitan dengan tugas saya sebagai dosen di lingkungan kerja saya. Pertama, kurangnya pelayanan sosialisasi bagi dosen tentang hak paten. Itu berkaitan dengan manajemen ASN. Jika kita lihat dari profil Smart ASN, ini berkaitan dengan manajemen pengelolaan kegiatan pengembangan diri dosen belum terencana dengan baik. Isu yang ketiga adalah rendahnya kinerja pendataan dokumen dan kearsipan yang terdigitalisasi. Jika dilihat dari profil Smart ASN, ini berkaitan dengan belum adanya penguasaan teknologi informasi. Yang ketiga, kurangnya kerjasama dengan pihak luar atau internasional. Jika dilihat dari profil Smart ASN, ini termasuk ke dalam belum adanya hubungan dengan pihak luar atau internasional. Isu yang satu, tentang manajemen ASN, kurangnya pelayanan sosialisasi bagi dosen tentang hak paten. Yang kedua, tentang rendahnya kinerja pendataan dokumen kearsipan yang terdigitalisasi. Yang ketiga,
kurangnya kerjasama di pihak luar. Ini tentu memiliki dampak-dampak. Nah, sebelum masuk ke dalam apa yang menjadi dampaknya, maka kita harus mengidentifikasi isu tersebut. Tadi sudah saya paparkan, ada 3 isu yang sudah saya dapati selama bertugas sebagai dosen. Adapun identifikasi isu merupakan tahap mengamati perilaku, fenomena, budaya yang ada dan terpantau selama kegiatan Latsar CPNS 2024. Isu yang terpantau selama kegiatan Latsar ini itu ada 3. Satu, kurangnya pelayanan sosialisasi bagi dosen tentang hak paten. Ini memiliki dampak eh, akan berdampak pada nilai visitasi dan akreditasi tidak akan maksimal. Yang kedua, rendahnya kinerja pendataan dokumen dan kearsipan yang terdigitalisasi akan berdampak pada kesulitan untuk mencari, kemudian memproses data, sehingga menghambat pekerjaan. Yang ketiga, kurangnya kerjasama dengan pihak luar atau internasional. Ini tentu memiliki dampak yang besar juga, yaitu kita akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan pada saat ini kita selalu dituntut untuk terus berusaha mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sehingga dengan kerjasama tentu akan memudahkan kita untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Nah, dari hasil data pengamatan ini, maka akan digunakan sebagai data primer untuk menentukan analisa isu yang akan diangkat. Berikutnya, setelah kita melakukan identifikasi, kita akan mendeskripsikan isu-isu tersebut dengan menggunakan metode analisis USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Data primer yang sudah diperoleh sebelumnya ada 3 isu, itu akan kita analisis dengan metode USG ini. Pengamatan yang saya lakukan selama kegiatan Latsar ini itu mendapatkan isu-isu yang cukup urgent, cukup serius, dan cukup perlu kita ketahui pertumbuhannya. Maka dengan metode USG ini kita akan mengetahui seberapa besar urgensinya, seberapa pentingkah itu harus diatasi, dan bagaimana pertumbuhannya. Apakah berdampak negatif atau positif. Core isu yang pertama adalah kurangnya pelayanan sosialisasi bagi dosen tentang hak paten. Urgensinya bernilai poin 4. Itu menandakan bahwa pelayanan ini harus tetap diutamakan menjadi urgensi yang tidak harus dilaksanakan tapi cukup penting untuk kita lakukan penanganannya. Nah, maka dari itu maka seriousness juga mendapat poin yang keempat. Untuk pertumbuhan, kurangnya pelayanan sosialisasi bagi dosen tentang hak paten ini bernilai poin 5. Ini berdampak negatif jika tidak dilakukan karena jika prodi tidak memiliki hak paten maka akan menilaikan poin untuk visitasi prodi tersebut. Tentu ketika akan melakukan akreditasi lanjutan akan sulit untuk memperoleh nilai A. Core isu yang pertama mendapat total poin 13 dengan rank yang ketiga. Berikutnya core isu yang kedua mengenai rendahnya kinerja pendataan dokumen dan kearsipan yang terdigitalisasi. Secara analisis USG ini sangat urgensi, maka mendapatkan nilai poin 5, poin yang tertinggi. Karena melalui digitalisasi maka kinerja pendataan akan mudah. Setelah itu seriousness juga mendapat poin 5. Ini menandakan bahwa pendataan dokumen dan kearsipan itu harus segera dilaksanakan. Harus segera kita anggap serius. Karena dengan begitu
semua dokumen-dokumen yang penting akan terjaga dengan baik. Dan bagaimana dengan pertumbuhannya? Di sini kita lihat bahwa pertumbuhannya itu saya beri nilai atau poin 5, berdampak negatif jika dokumen kearsipan tidak terdigitalisasi. Mengapa? Karena ketika dokumen-dokumen masih kita lakukan pendataan, kinerja pendataannya secara manual, itu akan menghambat proses yang seharusnya bisa cepat akan menjadi lambat. Dalam artian tidak efisien dan tidak efektif. Total poinnya 15 dengan rank 1. Core isu yang ketiga, kurangnya kerjasama dengan pihak luar atau internasional dengan poin urgensi 5, menandakan bahwa penting juga ternyata kerjasama itu harus kita lakukan karena dengan kerjasama kita akan mendapat pengetahuan-pengetahuan baru. Dan serius untuk kita eh, lakukan penanganannya dengan poin 4, meskipun kita terkendala seperti bahasa asing, terkendala dengan jaringan-jaringan luar, maka poinnya cukup 4. Bagaimana dengan pertumbuhannya? Apakah berdampak negatif? Ya, jika tidak kita lakukan kerjasama dengan pihak luar, kita akan selalu tertinggal. Kita akan eh, tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Total poin pada core isu yang ketiga 14 dengan rank 3. Dari hasil analisis isu dengan menggunakan metode USG, maka ditarik kesimpulan dengan melihat grafik yang ada di layar ini. Pertama, core isu 1 tentang kurangnya pelayanan sosialisasi bagi dosen tentang hak paten itu memiliki skor poin 13 dengan rank 3. Grafik dapat kita lihat persentasenya adalah 33%. Core isu yang kedua, total skor 15 poin rank 1 mengenai rendahnya kinerja pendataan dokumen dan kearsipan yang terdigitalisasi memiliki persentase 36%. Dan core isu yang ketiga mengenai kurangnya kerjasama dengan pihak luar atau internasional, total skor poinnya adalah 14 dengan rank ketiga. Dengan grafik persentase 31%. Dari hasil grafik ini dapat kita lihat bahwa untuk penetapan isu yang selanjutnya, kita akan memilih core isu yang memiliki persentase nilai tertinggi dan skor tertinggi dan rank yang pertama. Maka dapat dilihat di sini yang tertinggi berdasarkan hasil grafik adalah core isu yang kedua. Nah, setelah melihat grafik tersebut, kita melakukan penetapan isu bahwa isu yang kita peroleh adalah rendahnya kinerja pendataan dokumen dan kearsipan yang terdigitalisasi. Ini core isu yang kedua dengan persentase 36% tersebut. Mengapa ini sangat penting? Mengapa poinnya urgensinya 5, seriousness-nya 5, kemudian growth-nya juga 5. Tentu ini berdasarkan isu metode USG tadi dengan mempertimbangkan beberapa analisis. Kondisi ini bisa terjadi karena masih kurangnya penguasaan teknologi informasi. Dan dampaknya adalah kesulitan untuk mencari, memproses data sehingga menghambat pekerjaan. Jika semua sudah terdigitalisasi, maka kegiatan akan mudah dan efisien. Dampak isu. Oke, kita setelah mengetahui penetapan isunya tadi, maka dampak ke isu yang dapat terjadi adalah jika rendahnya kinerja pendataan dokumen dan kearsipan yang terdigitalisasi tidak dilakukan, maka semua kegiatan berkaitan dengan administrasi itu akan terhambat. Terhambatnya pengurusan dokumen akreditasi, terhambatnya pengurusan dokumen
visitasi, pengurusan dokumen kerjasama, dan administrasi yang menumpuk sehingga proses administrasi tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Jika administrasi menumpuk, maka beban kerja akan banyak. Maka beban kerja yang akan datang tidak dapat diselesaikan. Dampak isu ini, jika tidak segera ditindak, maka akan berdampak kepada kerja pegawai tersebut, akan berdampak kepada kerja dosen. Nah, dalam prosesnya, tentu kita harus memiliki gagasan penyelesaian isu. Adapun gagasan penyelesaian isu yang dapat saya tawarkan, pertama adalah digitalisasi arsip, yang kedua adalah keamanan data digital. Penting sekali digitalisasi arsip itu karena kearsipan yang terdigitalisasi itu akan memudahkan pekerjaan. Kearsipan yang terdigitalisasi yaitu dengan cara melakukan digitalisasi arsip, sehingga arsip sebelumnya yang sulit diakses dan ditemukan akan dapat dengan mudah diakses, akan dapat dengan mudah diproses kembali dengan cepat dan efisien. Selain itu, digitalisasi arsip juga membantu dalam penghematan biaya, membantu dalam penghematan waktu dan juga tenaga manusia yang sebelumnya dibutuhkan untuk mengelola arsip fisik. Jika digitalisasi arsip dapat dilaksanakan, dapat diaplikasikan, maka beban kerja yang sebelumnya menumpuk, beban kerja yang sebelumnya yang akan datang semakin banyak, maka akan menjadi ringan dan cukup beberapa orang saja untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga dapat efisien dan efektif. Nah, gagasan yang kedua tentu tentang keamanan data digital. Penting sekali digitalisasi arsip. Kita juga harus mempertimbangkan keamanannya tersebut. Meskipun digitalisasi arsip tadi memiliki banyak manfaat, digitalisasi juga memiliki kekurangan dan tantangan, yaitu keamanan data digital yang sangat rentan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang serius dalam memastikan keamanan dan integritas data arsip yang telah digitalisasi agar aman dan tidak mudah dihack oleh eh, akun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga digitalisasi arsip tadi dapat dilaksanakan dengan baik, aman, dan menjaga kerahasiaan lembaga. Oke, terima kasih. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.